Hakim Perdata Nikita Mirzani sama dengan hakim pidananya. Yang jadi pertanyaan, kok bisa sih Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk hakim yang sama gitu ya? Dan apakah dibenarkan secara hukum? Oke, Sobat Cendol, jadi ini jadi topik yang lagi rame banget ya di media sosial ya. Dalam sidang perdana gugatan Perdata Nikita Mirzani, kita cukup terkaget ya, karena Ketua Majelis Hakim Perdata adalah hakim yang sama dengan hakim anggota dalam sidang pidana Nikita Mirzani. Mari kita bahas secara ilmiah dan objektif. Jadi secara hukum ya, ini sah dan boleh ya. Tidak ada aturan yang melarang hakim untuk memeriksa dua perkara yang berbeda dengan pihak yang sama ya, selama objek dan dasar gugatannya berbeda. Jadi sahabat channel, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Karena perkara pidana dan perkara perdata itu berada di dua rezim hukum yang berbeda ya, maka tidak ada pelanggaran formil. Nah, sekarang kita akan mengulas dampak positif dan dampak negatifnya jika hakimnya sama ya. Pertama tentunya ada efisiensi ya. Hakim sudah memahami ya kronologi perkara pidana gitu ya, sehingga lebih cepat mengerti konteks gugatan perdata. Kemudian adanya sinkronisasi fakta ya. Jadi fakta-fakta di persidangan pidana bisa menjadi latar belakang kuat dalam pemeriksaan perdata. Selanjutnya proses persidangan tentunya akan jadi lebih ringkas karena hakim itu tidak perlu belajar ulang tentang duduk perkaranya ya. Kemudian konsistensi penilaian terhadap fakta hukum yang saling beririsan. Nah, sekarang kita akan membahas dampak negatifnya ya. Jadi pertama itu adanya persepsi publik yang cenderung akan menjadi bias ya. Jadi masyarakat akan menganggap hakim itu sudah punya pandangan terhadap terdakwa gitu ya. Kemudian adanya potensi judicial prejudice atau prasangka awal. Nah, meskipun hakim profesional dituntut objektif. Ketiga, pihak yang berperkara mungkin merasa tidak netral ya sahabat channel, dan ini bisa menggerus rasa percaya terhadap proses peradilan. Dan terakhir, potensi permohonan recusation ya, atau pengunduran hakim oleh salah satu pihak jika dinilai ada konflik kepentingan atau konflik of interest. Jadi sebenarnya kalau pihak Nikita Mirzani ataupun pihak Reza Gladi sendiri merasa keberatan ya sahabat channel, ada mekanisme hukumnya ya. Undang-undang memberikan hak untuk mengajukan permohonan pengunduran hakim ya, atau yang disebut dengan recusation. Itu terdapat di pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, jadi kesimpulannya secara hukum itu boleh dan sah ya, tapi secara etika ini sensitif banget ya, karena menyangkut persepsi keadilan. Ada sisi positif dari efisiensi dan konsistensi fakta ya, tapi ada juga sisi negatif dari potensi bias dan persepsi masyarakat. Jadi sahabat cendol, hebohnya hakim yang sama ini bukan soal boleh atau tidak ya, tapi soal cara kita memahami sistem hukum secara utuh. Kalau keberatan ya tentunya ada jalur hukumnya resmi ya, bukan lewat teriakan di kolom komentar.